Pemirsa, sejumlah kalangan mengkritik rencana gelaran Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Alasannya adalah karena terlalu beresiko terhadap kesehatan penyelenggara, peserta, dan pemilih di tengah pandemi COVID-19. Beberapa persoalan yang mengemuka adalah terkait jaminan kesehatan penyelenggaraan, politisasi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan calon yang merupakan petahana, serta anggaran. Untuk membahas hal ini sudah bersama kami anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Idam Holik. Selamat sore, Mas Idam. Selamat sore Mbak Tasya, apa kabar? Baik Mas Idam, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Iya, Mas Idam, ini kan tercatat 8 kabupaten kota di Jawa Barat akan menyelenggarakan Pilkada tahun ini ya. Ini bagaimana persiapan untuk Benar. penyelenggaraan Pilkada sendiri? Ya, sesuai dengan kebijakan KPU Republik Indonesia, kami sangat siap semuanya. Ya, walaupun hari ini kita sedang proses untuk pemenuhan protokol kesehatan dan kita juga masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari KPU Republik Indonesia yang saat ini masih menanti transfer anggaran bantuan dari APBN ya Mbak, seperti itu. Jadi prinsipnya rekan-rekan di 8 kabupaten di Provinsi Jawa Barat sangat siap menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi dan rekan-rekan juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak Badan Ad Hoc PPS diaktifkan kemarin atau sudah dilantik. Iya, ini sosialisasinya apa saja ini Mas Idam? Apalagi saat ini kita ingat bahwa saat ini sedang pandemi ya. Ya, sosialisasinya ya langkah pertama memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang COVID atau yang kita sebut dengan pemberian literasi COVID-19. Kenapa? Karena saat ini kita juga tidak bisa hindari bahwa di tengah COVID ini juga banyak yang namanya misinformasi, disinformasi, dan bahkan hoax. Itu yang kita perlu tanggulangi karena efeknya tentunya akan berdampak pada mindset pemilih itu sendiri. Jadi kalau pemilih sudah merasa fobia terhadap COVID-19, maka ini akan berdampak buruk terhadap partisipasi mereka dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan ya, 6 bulan ke depan. Sudah ada survei-survei awal yang dilakukan begitu mungkin? Kalau survei awal, kita memang tidak menyelenggarakan survei ya Mbak. Itu, kita tidak menyelenggarakan survei dan kawan-kawan ya sejak Senin kemarin tanggal 15 itu pasca mereaktivasi dan melantik Badan Ad Hoc itu langsung bekerja, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat serta melakukan konsolidasi kelembagaan kepada stakeholder pemilihan di daerahnya masing-masing. Kalau begitu nanti protokol kesehatan yang diterapkan seperti apa? Khususnya mungkin sosialisasi sekaligus sosialisasi ini sekarang ya untuk para pemilih khususnya di Provinsi Jawa Barat. Ya, protokol kesehatannya sesuai dengan pemerintah ya, karena kebetulan kebijakan yang diterbitkan oleh KPU RI itu sepenuhnya merujuk apa yang menjadi kebijakan protokol kesehatan pemerintah khususnya dari gugus tugas penghentian penyebaran COVID-19 ini. Seperti apa Jadi itu insya Allah mungkin bisa sesuai, digambarkan atau dijelaskan kepada pemirsa mungkin saat ini? ya penggunaan masker, terus juga face shield ya, terus juga sarung tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya itu. Apakah Ada nanti ya? Iya Mbak. Apakah nanti juga disediakan sarana dan prasarana pendukung, misalnya nanti ada wastafel untuk cuci tangan kah, atau kemudian juga diberikan jarak untuk para pemilih yang datang untuk antri dan lain sebagainya, itu seperti apa? Ya, Mas Idam. Halo, ya. Iya. Mengenai tempat cuci tangan itu memang bagian dari protokol kesehatan yang menjadi kebijakan KPU Republik Indonesia dan saat ini juga seluruh kantor penyelenggaraan pemilihan mulai dari KPU Kabupaten Kota dan PPK serta PPS itu sudah menyediakan hal tersebut. Nah ini kemudian bagaimana nanti mekanisme dari, ini kan perlu juga ada jaminan kesehatan ini ya masyarakat dan seluruh pihak yang terkait. Ini bagaimana mekanismenya, misalnya pada masa kampanye, kemudian pemutakhiran data pemilih, pelantikan PPS dan sebagainya? Ya, berdasarkan pada hasil sosialisasi KPU
pilihan di tengah pandemi yang dilakukan oleh seluruh itu akan memenuhi protokol kesehatan. Ya, tentunya ada yang namanya physical distancing, terus penggunaan masker, hand sanitizer, terus juga sarung tangan. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan kampanye, informasi yang sampai hari ini kami peroleh, rencananya tidak ada kampanye dalam bentuk rapat umum secara langsung. Itu berdasarkan draft PKPU yang kami terima, ya. Terus juga nanti adanya pembatasan kepesertaan kampanye terbuka, ya, atau kampanye tatap muka itu maksimal pesertanya 20 orang dan itu harus memenuhi physical distancing dan protokol kesehatan. Jadi lebih repot begitu ya dibandingkan dengan yang lalu-lalu. Nah ini kalau begitu apakah anggarannya sudah tersedia ataukah juga mungkin bahkan berlebih seperti itu? Bagaimana gambaran untuk anggaran sendiri menyiapkan pilkada di tengah pandemi ini? Ya, di tengah new normal ini atau tatanan kehidupan baru, saya pikir protokol kesehatan bukan sesuatu yang merepotkan, karena itu harus menjadi kebiasaan kehidupan keseharian kita ya. Dan saya ingin mengajak kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya di 8 kabupaten kota, mari kita membiasakan diri dengan protokol kesehatan yang seperti dianjurkan oleh pemerintah. Seperti itu. Terus berkaitan dengan anggaran, ya tentunya anggaran sebagian memang sudah tersedia dengan NPHD yang ditandatangani pada tahun 2019 yang lalu dan mengenai kebutuhannya saat ini memang sedang dalam proses ya dari APBN yang seperti kita ketahui bersama pemerintah akan mentransfer bantuannya dalam beberapa tahap kepada KPU RI dan penyelenggara lainnya seperti Bawaslu dan DKPP RI seperti itu. Dan saat ini KPU Kabupaten Kota masih menunggu bantuan dari APBN. Nah ini kan Jawa Barat terdapat 8 kabupaten kota yang menggelar Pilkada 2020. Nah ini apakah masing-masing KPU kabupaten kota ini sudah siap dengan anggarannya dan kira-kira dari kendala masing-masing kabupaten kota ini apa yang kira-kira menjadi highlights dari atau catatan dari KPU sendiri? Ya kalau anggaran sebagian besar sudah tersedia ya Mbak, karena kemarin kita melakukan refocusing, tinggal yang kekurangannya nanti akan di backup dari APBN dan belum lama Mendagri menerbitkan peraturan Mendagri nomor 41 tahun 2020 di mana agar pemerintah daerah memberikan dukungan pendanaan tambahan pilkada seperti itu dan hari ini juga rekan-rekan coba melakukan konsolidasi kembali kepada pemerintah daerah setempat.